Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi Mantiga Sleman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, bermuajahah pada pembelajaran semester genap ini meskipun masih secara virtual. Semoga meski dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, dan ketaatan untuk selalu menjalankan ibadah dan menuntut ilmu. Mari kita isi pembelajaran semester genap ini dengan semangat baru, spirit baru agar semua cita-cita yang Ananda inginkan bisa tercapai dan ilmu yang Ananda pelajari bermanfaat baik bagi agama, nusa, dan bangsa. Anak-anak, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Ini adalah materi pertama mata pelajaran Quran Hadis di semester genap kelas 10 IPA IPS Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman, Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Nah, kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran sangatlah penting. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Tanpa hadis Al-Quran, ayatnya masih terlalu global dan tidak bisa dijelaskan. Oleh karena pentingnya pemahaman tentang sunnah tersebut, Abu Hanifah, salah seorang pendiri madhab atau biasa dikenal dengan Imam Hanafi, pernah mengatakan bahwa tanpa sunnah tidak ada seorang pun yang dapat memahami Al-Quran. Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa seseorang tidak akan bisa memahami Islam secara utuh tanpa memahami hadis Nabi. Adapun subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama tentang definisi hadis, sunnah, khobar maupun athar. Kemudian kita akan mencoba cari tahu tentang persamaan keempat istilah tersebut, juga tentang perbedaan. Kemudian kita akan mencari tahu juga tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Baik, silahkan simak materi berikut ini dengan baik. Pengertian hadis. Hadis atau biasa dalam bahasa Arab al-hadith secara bahasa berarti al-jadid yang artinya sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim yang artinya sesuatu lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au taqririn atau persetujuan, au wasfin maupun sifat. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Nabi, baik itu bentuk ucapan, perkataan, perbuatan, ibadah ataupun yang lainnya atau sifat Nabi itu dinamakan hadis. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bisa dianggap hadis ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Itu yang dinamakan adalah hadis. Adapun pengertian sunnah menurut bahasa berarti as-sirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Maka dari itu, mungkin Ananda sering mendengar perkataan sunnah Nabi, sunnah Rasul. Nah, contoh kecilnya adalah kita dianjurkan untuk memotong kuku kita setiap malam Jumat atau hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa memotong kuku itu adalah sunnah atau jalan yang diajarkan oleh Nabi selaku uswah hasanah, dan kemudian kita mengikuti jalan tersebut. Maka dari segi bahasa, sunnah bisa dijelaskan sebagai jalan yang diikuti. Adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah ma uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik itu ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau persetujuan, au sifatin khulqiyatin atau sifat fisik, au sifatin khuluqiyatin atau sifat kepribadian,
au sirotin maupun perjalanan hidup, sawaan akana qoblal bi'tsah, baik itu sebelum diutus au ba'daha maupun sesudah diutus. Ingat, salah satu poin yang membedakan antara hadis dan sunnah, meskipun banyak ulama yang menganggap dua istilah ini adalah sama, adalah adanya penambahan istilah sebelum dan sesudah diutus. Kalau hadis disebut hadis ketika Nabi itu sudah diangkat menjadi Rasul. Sedangkan kalau sunnah ketika sebelum, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul. Selanjutnya adalah pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah, khobar ini semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun, menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis, al-khobar didefinisikan sebagai ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirip dengan sunnah dan hadis, akan tapi perlu kita perhatikan wa ila ghairihi, dan juga disandarkan kepada selainnya. Nah, jadi kalau hadis sama sunnah sudah jelas disandarkan kepada Nabi, tapi kalau khobar juga disandarkan kepada selain Nabi, bisa itu sahabat ataupun tabi'in ataupun yang lainnya. Kemudian pengertian athar. Athar secara bahasa berarti baqiyatus syai', yang berarti sisa dari sesuatu ataupun jejak. Adapun secara istilah, athar adalah ma udhifa ila sahabi awit tabi'i, segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Kalau tadi khobar, khobar, hadis dan sunnah disandarkan kepada Nabi Muhammad, akan tapi kalau athar disandarkan kepada Nabi juga sahabat atau tabi'in. Ada kalanya athar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau di dalam bahasa Arab bunyinya seperti ini: wafil athari anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah athar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah memahami pengertian keempat istilah tersebut, mari kita temukan persamaannya. Ya, menurut sebagian ulama, keempat hal ini adalah sama atau muradif. Muradif itu artinya sinonim. Jadi, keempat ini sebenarnya cuma beda nama. Menurut sebagian ulama, dianggap sama karena sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Akan tetapi, sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah itu menurut ulama, sebagian ulama, adalah yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Itu tadi persamaannya. Sekarang perbedaan dari keempat istilah tersebut adalah, menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Hal ini karena sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, dengan catatan segala sesuatu tersebut itu sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Adapun kalau hadis hanya ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Adapun khobar, selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, khobar juga dapat dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu, khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun asar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad, meskipun kadang juga dinisbahkan kepada Nabi Muhammad juga. Nah, sekarang perbedaan antara Al-Quran hadis. Meskipun Al-Quran dan hadis itu sama-sama menjadi hukum Islam, sumber hukum Islam, dan sama-sama merupakan wahyu Allah, karena segala sesuatu yang dilakukan Nabi adalah berasal dari wahyu Allah juga. Akan tapi pasti terdapat perbedaan di antara Al-Quran dan hadis. Setidaknya ada 4 aspek perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dari aspek lafaz dan makna. Bahasa dan makna Al-Quran itu berasal dari Allah dan diterima Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu. Akan tetapi kalau hadis, lafaz dan makna hadis berasal dari Nabi, kecuali hadis qudsi. Karena hadis qudsi itu maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi. Aspek yang kedua yaitu periwayatan. Makna dan lafaz Al-Quran harus diriwayatkan persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Sedangkan hadis boleh diucapkan dengan redaksi kata atau lafaz yang berbeda dengan syarat tidak merubah makna hadis. Yang ketiga, aspek kemukjizatan.
lafaz dan makna Al-Quran itu mengandung mukjizat karena Al-Quran adalah kalamullah. Sedangkan hadis tidak merupakan mukjizat, baik itu lafadznya maupun maknanya, karena hanya perkataan manusia biasa seperti kita. Pembacaan, dari segi pembacaan, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah baik dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Akan tetapi kalau hadis tidak termasuk ibadah kecuali jika kita niatnya belajar hadis, karena ketika kita belajar hadis, niatnya itu kita dapat mendapatkan pahala dari niat menuntut ilmu. Yang terakhir, perilaku orang yang berpegang teguh pada hadis, sunnah, dan khobar. Yang pertama, ketika kita sudah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, sunnah, dan khobar, maka harusnya muncul rasa ingin tahu untuk menjadi muslim yang sesungguhnya. Yang kedua, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca. Dan yang terakhir, membangkitkan siswa untuk menghargai karya-karya mereka dan selanjutnya terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Baik anak-anak, demikian materi pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. 10 menit.